teman-teman semua, kelompok 5 ada di sini. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang penggunaan dari radioisotop dalam kehidupan. Radioisotop itu apa ya? Nah, radioisotop adalah atom yang terdiri dari kombinasi yang tidak stabil antara neutron dan proton. Kombinasi yang tidak stabil antara neutron dan proton bisa terjadi secara alamiah ataupun mengubah atom secara buatan menggunakan reaktor yang disebut dengan siklotron. Radioisotop merupakan isotop yang bersifat tidak stabil dan secara alami berusaha mencapai kondisi stabilnya dengan memancarkan energi radioaktif berupa sinar gamma dan atau partikel alfa dan atau partikel beta. Lalu, manfaat dan penggunaannya yang seperti apa ya? Radioisotop itu digunakan dalam berbagai bidang. Nah, contoh-contohnya itu ada di bidang kedokteran, kimia, industri, dan pertanian. Selain itu juga, radioisotop juga digunakan untuk pengobatan kanker dan metastase tulang loh. Nah, kalau begitu, ayo kita cari tahu lebih dalam lagi. Yang pertama itu ada manfaat dari pancaran dari sinar alfa. Sinar alfa sebagai sinar utama untuk memunculkan keberadaan dari radioisotop itu sendiri. Tanpa keberadaan sinar alfa, maka tidak akan ada radioisotop di dunia. Sinar alfa akan membidik neutron dan kemudian jadilah radioisotop. Yang kedua, ada manfaat dari pancaran sinar beta. Sinar beta menjadi sinar yang bermanfaat untuk mendukung penelitian-penelitian ekstrim. Para peneliti seperti arkeologi kerap memanfaatkan pancaran sinar beta untuk menemukan fosil dan juga untuk menentukan sudah berapa lama usia dari fosil yang ditemukan. Dan yang ketiga, manfaat dari pancaran sinar gamma. Sinar gamma mampu bermanfaat dalam bidang pertanian yang menyangkut budidaya tanaman. Sinar gamma juga bermanfaat dalam bidang medis dan kedokteran. Sinar gamma bermanfaat dalam bidang yang berkaitan dengan logam-logam seperti logam baja. Nah, kemudian kita masuk ke penggunaan radioisotop dalam berbagai bidang nih. Yang pertama, pada bidang kedokteran. Radioisotop yang dipancarkan zat radioaktif dimanfaatkan untuk keperluan medis. Penggunaan radioisotop dalam bidang kedokteran yaitu sebagai sterilisasi dan pengobatan. Radiasi sinar gamma dapat digunakan untuk sterilisasi alat-alat kedokteran. Misalnya, alat suntik disterilkan dengan cara diradiasi menggunakan sinar gamma di dalam tempat yang tidak dapat dimasuki udara. Kemudian, sebagai pengobatan penyakit kanker, yaitu dengan cara radiasi diarahkan dengan tepat pada sel kanker. Dengan demikian, sel kanker akan mati. Pengobatan dengan menggunakan cara ini disebut dengan radioterapi. Kemudian yang kedua, pada bidang industri. Radioisotop yang dipancarkan zat radioaktif dimanfaatkan untuk berbagai masalah dalam bidang industri. Penggunaan radioisotop dalam bidang industri sebagai pendeteksi kebocoran dan memproduksi tenaga listrik. Yang pertama sebagai pendeteksi kebocoran. Untuk mengidentifikasi kebocoran pipa-pipa dalam tanah dapat digunakan radiasi sinar gamma dengan cara teknik perunut. Senyawa kimia yang mengandung zat radioaktif Na24 dalam bentuk senyawa karbon atau iodium 131 yang dicampur dengan minyak dapat memancarkan sinar gamma dengan waktu paruh 15 jam. Kemudian, sebagai memproduksi tenaga listrik. Industri tenaga listrik yang menggunakan energi radiasi biasanya lebih disebut PLTN atau Pusat Listrik Tenaga Nuklir. Di PLTN, energi radiasi yang dihasilkan dari reaksi inti digunakan untuk menguapkan air. Uap air yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menggerakkan generator yang dapat menghasilkan tenaga listrik. Yang ketiga yaitu pada bidang kimia. Dalam bidang kimia, radioisotop banyak digunakan untuk analisis mekanisme reaksi penelitian bahan kimia yang digunakan dalam kriminologi analisis, pengenceran isotop, analisis pengaktifan neutron, dan analisis kimia. Radioisotop yang dipancarkan zat radioaktif dimanfaatkan untuk berbagai masalah dalam bidang kimia. Penggunaan radioisotop pada bidang kimia yang pertama adalah analisis mekanisme reaksi. Salah satu contoh radioisotop yang digunakan untuk analisis mekanisme reaksi adalah penggunaan radioisotop O18 untuk menentukan mekanisme reaksi esterifikasi. Kemudian analisis kimia. Penentuan kadar zat-zat dalam suatu campuran dilakukan dengan cara radiometri, yaitu dengan penggunaan radioisotop untuk menentukan kadar suatu zat dalam suatu campuran dan jumlahnya sangat kecil. Cara ini digunakan karena mempunyai kepekaan yang sangat tinggi. Kemudian sebagai penembakan polimer. Suatu polimer atau makromolekul dapat diubah menjadi monomer-monomernya dengan jalan menembaki dengan menggunakan suatu radioisotop.
Beberapa sampah plastik dengan cara radiasi dapat diubah menjadi molekul kecil, misalnya polybutylene akrilat diubah menjadi minyak pelumas. Kemudian, sebagai pembuatan unsur-unsur baru atau transuran. Unsur-unsur yang mempunyai nomor atom di atas 92 atau di atas nomor atom uranium disebut unsur-unsur transuran. Unsur transuran dibuat dengan cara transmutasi inti. Unsur-unsur transmuran dibuat untuk pertama kalinya pada tahun 1940. Orang pertama yang membuat unsur transuran adalah Veron dengan menembaki inti atom uranium. Yang keempat yaitu pada bidang pertanian. Radioisotop yang dipancarkan zat radioaktif dimanfaatkan untuk berbagai masalah dalam bidang pertanian. Salah satunya adalah mutasi gen pada tumbuhan. Penggunaan radioisotop dalam bidang pertanian dapat digunakan untuk mutasi tanaman. Tujuan mutasi pada tumbuhan adalah untuk memperoleh berbagai variasi tanaman. Cara ini biasa dilakukan terhadap biji-biji atau kecambah dari tumbuh-tumbuhan yang mempunyai nilai ekonomis penting, misalnya pati dan buah-buahan. Untuk kecambah, dosis radiasi yang diberikan rendah karena kecambah terdiri dari sel-sel muda yang sedang membelah dan peka sekali terhadap radiasi. Radioisotop juga dapat digunakan untuk pengobatan metastase tulang loh. Metastase tulang merupakan penyakit kanker yang sudah menyebar ke organ tulang hingga menyebabkan nyeri. Beberapa jenis kanker seperti kanker prostat telah menyebabkan metastase tulang. Tulang adalah organ tertinggi urutan ketiga yang menjadi lokasi metastase setelah organ paru-paru dan hati. Untuk jumlah prevalensi rata-rata yang terkena metastase tulang yang berasal dari kanker payudara 65-75%, kanker prostat 65-75%, kanker tiroid 60%, 30-40% kanker paru-paru, 20-25% merupakan karsinoma pada organ ginjal, dan melanoma maligna sebesar 45,45%. Mekanisme radioisotop memancarkan sinar foton yang melekat pada sel. Selama waktu paruh menyebabkan kematian tumor atau sel kanker dalam tulang dan sel mengeluarkan sitokin dekat permukaan absorptif di daerah tulang yang mengalami metastase. Setiap jenis radiofarmaka memiliki perbedaan dari waktu paruh, energi emisi, dan jarak efektif yang ditempuh. Namun, secara klinis mampu menghancurkan sel dan normalnya radioisotop akan terakumulasi pada mitokondria. Pada sel yang mengalami metastase tidak normal, maka akan memiliki mitokondria yang lebih banyak sehingga radioisotop akan terakumulasi pada sel yang tidak normal. Wah, selesai sudah nih pembahasan kita kali ini tentang penggunaan radioisotop dalam kehidupan. Terima kasih untuk teman-teman semua sudah mendengarkan. Saya harap ilmunya bisa bermanfaat ya. Dadah!